semuanya, apa kabar kalian? Harapan dan doa kami semuanya dalam keadaan baik dan sehat ya. Hari ini kita akan memulai sekolah minggu kita lagi. Mari kita memuji Tuhan bersama-sama. Kita mau menyanyi lagu Laut Lebar dan Luas. Bapa di dalam surga, puji dan syukur kami ucapkan kepadamu Tuhan untuk kasih dan kemurahan-Mu bagi kami. Boleh kami berkumpul lagi, bertemu dalam sekolah minggu hari ini. Tuhan, kami bersyukur untuk kehidupan dan juga nafas yang Tuhan berikan bagi kami. Kami mau bersyukur dan mau memuji Tuhan dengan baik. Tolong berkatilah semua teman-teman kami, saudara-saudara kami, adik-adik dimanapun berada, supaya hari ini mereka bisa memuji Tuhan bersama-sama. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, kita mau menyanyi lagu kita yang kedua, Hidup Kekal di Dalam Yesus. Setelah ini kita akan mengulang lagi hafalan kita ya. Hidup kekal dalam Yesus, hidup kekal ku nyanyikan, karena kasih penebus, dosa dapat dihapus. Terima segera rahmat Tuhan, hidup kekal dalam Yesus. Ya, hidup kekal dalam Yesus, hidup kekal ku nyanyikan, karena kasih penebus, dosa dapat dihapus. Terima segera rahmat Tuhan, hidup kekal dalam Yesus. Ada hidup yang kekal dalam Tuhan Yesus Kristus. Selanjutnya kita mau menghafal ayat hafalan kita. Siapa yang sudah hafal? Dari Filipi 4 ayat 19. Apakah kalian sudah hafalkan? Oke, sama-sama kita ucapkan Filipi 4 ayat 19. 1, 2, 3. Filipi 4 ayat 19. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Bisa? Atau sekali lagi kita hafalkan? Kita ucapkan sekali lagi ya, sama-sama dari alamatnya. 1, 2, 3. Filipi 4 ayat 19. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Ya, puji Tuhan ya. Tuhan Yesus yang akan memenuhi segala keperluan kita dalam anaknya, dalam Tuhan Yesus Kristus. Nah,
Setelah ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pak Franky. Kita menyanyi dulu lagunya Berdoalah. Kapan kita berdoa? Setiap waktu boleh berdoa ya. Baik, adik-adik, selamat pagi dan terima kasih hari ini kita masih bisa mendengar firman Tuhan ya dalam ibadah. Marilah kita berdoa sebelum kita mendengarkan cerita Alkitab hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik, Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur karena Tuhan mengasihi kami, memberkati kami, memberkati juga ibadah kami hari ini. Terima kasih untuk adik-adik yang melihat atau mengikuti ibadah hari ini, baik yang datang ataupun yang di rumah. Terima kasih Tuhan memberkati mereka. Berkatilah firman Tuhan supaya kami dapat mendengar dengan baik dan kami bisa mengikuti serta melakukan firman Tuhan, mentaati firman Tuhan dengan baik. Terima kasih, ampunilah dosa kami, hanya di dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik sekalian, apakah ini? Adik-adik pasti tahu ya, ini namanya ikan. Ya, ikan itu ada di mana hidupnya? Mereka hidup di air, ada di air tawar, ya, yang ada di daratan, ya, air tawar yang ada di darat, tetapi juga mereka juga hidup ada yang hidup, ikan yang hidup di air laut. Lalu, ikan itu gimana menangkapnya? Caranya, orang-orang bisa menangkapnya dengan cara, ya, ada juga yang memancing, ya, atau kain, ada juga dengan menjala, ya, jala ditebarkan, jaring itu ditebarkan ke laut atau ke dalam air tempat ikan itu, lalu menangkapnya. Ya, kalau di laut juga mereka bisa menggunakannya ke tengah laut dengan perahu, ya, sehingga mereka bisa menangkap lebih banyak ikan. Nah, adik-adik sekalian, waktu ya Tuhan Yesus yang mengajar, pergi memberitakan firman Tuhan, orang banyak datang yang melihat atau mendengarkan, ingin mendengar Yesus. Wah, saking banyaknya, ya, mereka saling berdesak-desakan. Jangan, aku duluan, katanya. Bukan, aku duluan. Geser. Wah, mereka sangat padat, sangat penuh. Ya, tempat itu ingin mendengar atau ingin melihat Yesus yang menceritakan firman Allah. Kemudian adik-adik, saking penuhnya sampai Yesus terdesak kemana? Ke tengah atau ke pinggir pantai dan masuk ke dalam air. Ya, karena sudah terdesak oleh orang-orang banyak yang ingin mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Kemudian Yesus melihat ada 2 perahu. Wah, 2 perahu
sedang di tepi pantai itu, tidak begitu jauh, tetapi nelayan-nelayan di sana termasuk Petrus sedang membersihkan jala-jalannya. Biasa kalau mereka baru pulang dari bekerja menangkap ikan, menjala ikan, mereka membersihkan jalannya, merapikannya, apakah ada yang rusak, mereka perbaiki, mereka bersihkan, supaya nanti waktu berikutnya mereka bisa pakai atau gunakan lagi untuk menjala ikan. Lalu Yesus memanggil perahu itu, lalu Yesus masuk ke dalam perahu itu, masuk ke dalam perahu, dan setelah mereka masuk ke dalam, Yesus masuk ke dalam perahu, maka Yesus lebih mudah, atau Yesus menyampaikan cerita firman Tuhan dari dalam perahu itu, dan orang yang mendengarnya juga lebih banyak orang mendengarkan Yesus untuk berbicara atau menyampaikan cerita firman Tuhan. Dan adik-adik, setelah selesai Yesus berbicara mengenai firman Tuhan kepada orang banyak itu, maka Yesus menyuruh Petrus supaya menolak, menebarkan, pergi ke tempat yang lebih dalam, supaya tebarkan jalamu, kata Yesus kepada Petrus dan teman-temannya. Kemudian mereka berkata, Tuhan, kami ini sudah sepanjang malam bekerja keras, tapi kami tidak mendapat apa-apa, katanya. Tetapi karena Engkau yang menyuruhnya, maka kami juga akan menebarkannya, akan menebarkan jala itu, katanya. Lalu mereka dengan sangat pelan-pelan, sangat hati-hati, ini mereka ini sudah sepanjang malam tidak dapat apa-apa, tapi karena Yesus menyuruh untuk menebarkan jalannya ke tempat yang dalam, yang lebih dalam, maka mereka mematuhinya. Maka mereka dengan pelan-pelan menebarkan jala itu, pelan-pelan mereka tebarkan jalannya ke tempat yang sangat dalam. Kemudian jala itu makin turun, makin ke dalam air, makin turun. Kemudian setelah itu mereka tarik pelan-pelan. Mereka sangat hati-hati mengangkatnya, menariknya. Kemudian adik-adik, apa yang terjadi mereka tarik pelan-pelan, kemudian rupanya apa yang terjadi, adik? Rupanya ikannya berat, jalannya ditarik berat. Kalau berat bagaimana artinya? Berarti ada isinya, ada isi ikan di dalam jala itu yang mereka tarik. Lalu mereka tarik. Waktu itu belum kelihatan jalannya, ikannya, tapi makin berat, makin tarik. Rupanya ikan banyak sekali mereka menarik. Mereka tidak bisa mengangkatnya. Mereka harus minta tolong, minta bantuan kepada perahu yang lain yang ada di tempat itu. Hei, mari ke sini, tolong bantu kami, katanya. Teman-temannya yang di perahu yang lain itu datang menolong. Mereka datang menolong. Mereka datang menolong untuk mengangkat ikan-ikan itu yang sangat banyak itu. Kemudian jala itu sudah mau putus, sudah mau rusak. Kemudian mereka angkat lagi ikannya yang banyak itu, dimasukkan ke dalam perahu itu. Perahunya diisi dengan berat, hampir tenggelam perahunya karena banyak ikan yang ditangkap mereka pada saat itu. Nah, adik-adik, lihat, mereka menangkap ikan, mendapatkan ikan yang banyak, dan perahu-perahu yang lain juga diisi juga penuh. Jadi perahunya penuh semua, Petrus, apa yang terjadi dengan Petrus? Petrus memandangi Yesus. Dia sangat terharu, dia sangat juga senang, dan dia juga melihat ikan-ikan yang banyak itu.
ya dia bersuka cita, dia bersyukur kepada Tuhan. Ya, tahu nggak adik-adik, Tuhan Yesus tahu apa yang mereka butuhkan. Petrus dan teman-temannya, mereka butuh makanan, ikan untuk mereka bakar. Kalau sekarang kan bisa digoreng, tapi waktu itu mereka bakar untuk dimakan, ya, atau untuk juga dijual supaya mereka mendapatkan uang untuk kebutuhan mereka sehari-hari. Tuhan tahu, Tuhan juga Tuhan tahu bahwa mereka memerlukan itu. Tuhan menyediakan apa yang mereka perlukan. Kemudian adik-adik, Alkitab berkata bahwa Petrus dan teman-teman itu tidak lagi pergi ke pantai. Waktu berikutnya tidak pergi lagi ke pantai, tapi mereka dengan senang hati mengikut Yesus. Nah, adik-adik sekalian, ya, cerita firman Tuhan mengajarkan kepada kita supaya kita menaati apa? Firman Tuhan, supaya tidak takut, tidak khawatir, tetapi bagaimana supaya apa yang dikatakan firman Tuhan dilakukan, ditaati dengan senang hati. Petrus dan teman-temannya berkata, walaupun sudah sepanjang malam tidak mendapatkan apa-apa, tapi karena Yesus yang menyuruh, maka kami akan melakukannya, kata Petrus. Nah, kita pun demikian, ya adik-adik, karena Tuhan yang menyuruh, maka kita melakukannya, ya. Nah, ayat hafalan kita adalah, Tuhan adalah penolongku. Ibrani 13 ayat 6. Baca, ada Alkitabnya, adik-adik di rumah boleh baca Alkitab. Buka Alkitabnya, Ibrani 13 ayat 6. Ayat mengatakan demikian. Tuhan adalah penolongku. Tuhan adalah penolongku. Nah, adik-adik, kita lihat, ya, Ibrani 13 ayat 6 ini menyatakan supaya mempercayai bahwa Tuhan adalah penolong, ya. Tuhan mengerti, Tuhan tahu apa yang kita perlukan, tetapi kita harus juga percaya dan di dalam doa kita. Nah, adik-adik semuanya, demikian, ya. Kita baca lagi terus berulang-ulang firman Tuhan di rumah. Minggu depan kita akan ulangi lagi ayat hafalan kita ini. Jadi sekali lagi, Ibrani 13 ayat 6, Tuhan adalah penolongku. Nah, demikian, ya adik-adik, ingat, Tuhan adalah penolongku, penolong adik-adik, penolong kita semuanya. Ya, baik, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih. Kami mengucap syukur untuk pagi hari ini. Tuhan menolong kami bisa datang hari ini beribadah dan sudah mendengar firman Tuhan. Berkati firman-Mu, berkati adik-adik semuanya di mana saja mereka berada. Terima kasih Tuhan. Ampunilah dosa kami. Di dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik, terima kasih. Tuhan memberkati. Terima kasih Pak Franky untuk firman Tuhannya. Dan ini, ya, ayat hafalan kita hari ini bentuknya ikan. Tulisannya apa tadi? Tuhan adalah penolongku, ya. Bagi teman-teman yang sudah bisa menghafal lebih daripada satu kalimat seperti tadi, boleh dihafal semuanya, ya. Baik sekali kalau dihafal semuanya. Jadi kalau semuanya itu tadi Pak Franky membuat itu ayat hafalannya bagi adik-adik yang bisa menghafal pendek boleh, ya. Nah, bagi yang mau menghafal semuanya, kita bacakan lagi, ya. Ibrani 13 ayat 6. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku?
Ya, jadi seperti itu ya. Semuanya kita hafalkan ya 1 minggu dari sekarang. Kita pelan-pelan menghafalkannya ya. Oke, terima kasih. Nah, sekarang kita akan menyelesaikan sekolah kita hari ini. Kita mau menyanyi ya. Nah, adik-adik sekarang sudah bulan Oktober. Puji Tuhan, hari ini ada yang berulang tahun. Selamat ulang tahun Joani Tambunan. Tuhan memberkati ya. Tanggal 10 bulan 10, puji Tuhan dia berulang tahun ya. Semoga Tuhan menambahkan kasih karunia, panjang umur, hikmat dan bijaksana. Menjadi anak yang takut akan Tuhan dan memuliakan nama Tuhan ya. Kita mau menyanyi memuji Tuhan. Kita menyanyi betapa hebat ya, kuasa Tuhan sangat hebat. Betapa hebat kuasa Tuhan, tiada yang mustahil baginya. Betapa hebat kuasa Tuhan, tiada yang mustahil baginya. Gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang pun karyanya. Betapa hebat kuasa Tuhan, tiada yang mustahil baginya. Bahasa Inggris ya. My God is so great, so strong and so mighty, there's nothing my God cannot do. My God is so great, so strong and so mighty, there's nothing my God cannot do. The mountains are His, the rivers are His, the stars are His, and we walk too. My God is so great, so strong and so mighty, there's nothing my God cannot do. Puji Tuhan ya, tidak ada yang tidak dapat dilakukan Tuhan kita karena Dia adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Ya, dalam 1 bulan ini dan beberapa minggu ke depan, maksudnya 1 bulan atau dalam tema kita bulan ini adalah bagaimana Tuhan mengetahui apa yang terjadi kepada kita. Tuhan tahu pada saat kita sakit, Tuhan tahu pada saat kita ada kesukaran, Tuhan tahu apa yang ada di dalam hati kita. Karena itu mari kita mau mengucapkan dan mau meminta berdoa untuk setiap situasi yang kita alami. Sekarang kita akan berdoa, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, puji dan syukur kami ucapkan kepadamu Tuhan. Engkau adalah juru selamat kami dan kami bersyukur melalui Yesus Kristus yang sudah mati di kayu salib, kami mendapatkan hidup yang kekal. Kami hari ini belajar bagaimana murid-murid Tuhan Yesus mendapatkan pertolongan dari Tuhan saat mereka dalam keadaan sukar, saat mereka mengalami kesulitan. Tuhan, hamba berdoa juga buat kami semuanya. Kami juga menyadari Tuhan ada kesulitan-kesulitan yang kami alami, baik dalam pendidikan, baik dalam hal kesehatan, bisa juga dalam hal keuangan, bisa juga dalam hal hubungan pribadi dengan sesama, dengan keluarga, dan banyak mungkin kesulitan yang lain. Tuhan, kami memohon kepadamu supaya Tuhan yang menolong kami, memberikan kami jalan keluar dalam kesulitan-kesulitan itu, sehingga kami bisa menyelesaikannya dengan baik untuk hormat dan kemuliaan Tuhan. Kami berdoa juga seperti hafalan kami, Tuhan adalah penolong kami. Biarlah kami tetap kuat dan berani, diberikan Tuhan hikmat dalam mengerjakan atau menyelesaikan pergumulan hidup kami masing-masing. Tuhan, hamba juga berdoa, tolong Tuhan mencukupkan semua keperluan kebutuhan hidup kami, khususnya dalam masa pandemi ini, supaya kami semua tidak berkekurangan, namun diberikan Tuhan berkat berlimpah-limpah. Hamba berdoa buat teman-teman online kami yang ibadah dimanapun berada, berikanlah mereka kesehatan, kekuatan, berikan pertumbuhan rohani, dan biar mereka sungguh-sungguh menerima Tuhan Yesus di dalam hatinya, sekali menerima Tuhan Yesus untuk selamanya, dan biar mereka mau bertumbuh dalam pengenalan firman Tuhan, membaca firman Tuhan dengan teratur,
Dan hamba berdoa Tuhan, kalau ada yang sakit, Tuhan memberi kesembuhan. Kalau ada yang dalam pengobatan atau yang sedang diopname atau sedang di rumah sakit, berikanlah mereka kekuatan melawan sakitnya supaya mereka bisa cepat sembuh. Kami percaya Tuhan adalah Allah yang Maha Besar. Tuhan, hamba berdoa juga buat hari ini istimewa karena anak kami Joani diberikan Tuhan umur yang panjang dan dia berulang tahun yang ke-12. Berkatilah dia dalam pertumbuhan dan kehidupannya. Berkati fisik, mental, psikologinya, berikan dia perlindungan dari Tuhan. Hamba berdoa biarlah kebijaksanaan dari Tuhan ada di dalam dia dan dia benar-benar mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya, bertumbuh dalam takut akan Engkau. Terima kasih Tuhan, segala hal yang baik kami doakan dan kami serahkan dia kepada Tuhan, biar dia bisa mencapai cita-citanya dalam kemurahan-Mu. Teruslah Tuhan memberkati, teruslah Tuhan yang melindungi. Hamba berdoa buat adik di sekolah minggu yang lain, berdoa buat Harus Seido Alwani, berdoa buat Keden Jeremili di Jakarta, berdoa buat Sio dan Yuka Moroka, berdoa buat Stella dan Stephen, berdoa buat Albertus Matupang, berdoa buat Yemima, Yukiko di Semarang, berdoa buat Ibu Kuniko di Jepang, Ibu Akiko Tamura di Jepang, dan semua teman-teman kami dimanapun mereka berada. Biarlah Tuhan yang memberkati. Turunlah berkat Tuhan dan biarlah di dalam semuanya nama Tuhan yang dipermuliakan. Terima kasih Bapa, mohon ampun untuk dosa dan pelanggaran kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Joani sini. Oke, terima kasih teman-teman untuk hari ini. Boleh ikut online dan Joani terima kasih karena hari ini hari ini Joani berulang tahun yang ke-12. Ya, panjang umur dan Tuhan yang semakin memberkati. Terima kasih, sampai jumpa lagi.